Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herwan. Di video kali ini kita akan belajar membuat aplikasi kelulusan di mana jika dijalankan aplikasinya seperti ini ya. Oke, di mana di sini jika kita masukkan nilai ya, sebagai contoh di sini katakanlah nilainya 90. Kemudian kita klik submit, maka nanti di sini muncul keterangannya lulus ya. Nah, kemudian jika kita masukkan di sini nilainya 60, kemudian kita klik submit, maka keterangannya adalah gagal. Nah, jika kita masukkan selain angka dari 0 sampai 100, katakanlah 101 ya. Nah, kemudian kita klik submit, maka di sini akan muncul keterangan data tidak valid. Oke, jadi seperti itu untuk aplikasinya. Dan untuk tutorialnya, yuk kita check it out. Oke, di sini langkah awal kita bisa membuat project baru terlebih dahulu ya. Di sini kita bisa klik menu projects, kemudian pilih start new project. Oke, kemudian di sini untuk project name-nya adalah aplikasi underscore kelulusan ya. Nah, kemudian ini kita klik OK. Nah, setelah lembar kerjanya terbuka seperti ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengganti themes-nya. Oke, di sini kita coba ganti themes-nya. Oke, kita cari themes ya. Kalian bisa scroll ke paling bawah, kemudian pilih device default. Oke, kemudian di sini warnanya di sini kita ganti ya. Oke, ini untuk yang screen satunya kita ganti di bagian primary ya, di bagian primary color ya, ini bisa kita ganti katakanlah di sini sebagai contoh magenta ya. Oke, kemudian di sini untuk di primary color darknya yang di atasnya ini kita ganti jadi black aja ya. Oke, kita ganti jadi black. Nah, kemudian untuk screen satunya ya, untuk background dasarnya ini juga kita ubah ya di bagian background color. Oke, kita coba pakai warna yang custom. Nah, warna customnya di sini kita coba pilih yang agak gelap ya. Oke. Nah, kita coba pilih yang agak gelap seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah klik dan nah, oh ini sepertinya kurang gelap. Oke, kita coba custom lagi. Kita coba lebih gelapin lagi warnanya. Oke, kemudian kalau sudah klik dan nah, ya kurang lebih seperti ini untuk background dasarnya. Nah, kemudian untuk tulisan screen satunya ya, screen satunya ini juga bisa kita ganti. Ya, sebagai contoh di sini ya kita masuk ke menu title, kemudian di bagian screen 1 ini diganti jadi apps gitu aja ya. Oke. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita bisa gunakan label ya. Oke, kita bisa ambil label. Nah, kemudian di sini, nah ini karena posisinya masih di pojok kanan atas ya, sedangkan kita ingin posisinya itu ada di tengah. Kita bisa ganti ya, kita bisa ganti di sini untuk di bagian screen satunya. Untuk di bagian screen satunya ini kita ganti di bagian line horizontalnya diganti jadi center, kemudian line vertikalnya diganti jadi center. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu di bagian teksnya ya, text for label satunya ini kita klik. Oke, kemudian teksnya diganti jadi aplikasi kelulusan. Oke. Kemudian kalau sudah di enter, kemudian ini untuk text colornya diganti warna putih agar kelihatan jelas tulisannya. Kemudian kita checklist di bagian font bold. Oke, kemudian di bagian font size-nya kita ganti jadi 22. Nah, seperti ini. Oke, dan setelah itu kita masuk lagi ke menu layout. Oke, masuk ke menu layout, ambil vertical arrangement ya. Oke, ambil yang vertical arrangement. Oke, kemudian di bagian width-nya ini kita ganti jadi fill parent. Nah, kemudian untuk back color-nya kita ganti jadi dark gray ya. Oke, kita ganti jadi dark gray. Nah, kemudian untuk line horizontalnya diganti jadi center, kemudian line vertikalnya diganti jadi center.
Nah, kemudian kita ambil di sini image ya. Kita ambil image di sini. Oke. Nah, oke, kita ambil image. Nah, kemudian di sini kita masukkan pictures ya. Oke, masuk ke menu pictures, kemudian pilih upload file, kemudian pilih choose file. Nah, kemudian ambil gambar yang sudah disediakan. Ya, ini sebagai contoh, saya pakai gambar yang ini. Nah, nanti kalian bisa cari di Google ya untuk gambarnya, atau bisa menggunakan gambar yang sudah saya sediakan pada link yang sudah ada di dalam deskripsi ya. Oke, ini kalau sudah di OK. Nah, kemudian ini karena gambarnya terlalu besar, maka di sini kita harus mengganti bagian width-nya. Oke, ini untuk width-nya kita atur di bagian pixels-nya. Kita coba ganti jadi 70 ya. Oke, 70 pixel untuk width-nya. Kemudian untuk height-nya ini juga sama. Kita ganti jadi 70 pixel. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian di bagian layout ya, kita masuk lagi ke bagian layout. Di bagian layout kita ambil lagi di vertical arrangement. Oke, kemudian kita set lagi di sini untuk width-nya kita ganti jadi fill parent. Oke, kemudian untuk lines horizontalnya ini juga sama, kita ganti center. Kemudian ini kita ganti center. Oke, kemudian untuk back colornya di sini kita ganti dark gray. Nah, untuk height-nya kita coba biarkan saja automatic ya. Nah, kemudian di sini kita bisa ambil label dan text box ya. Oke, kita ambil label di sini. Oke, kita masukkan ke sini, kemudian kita ambil lagi text box, masukkan ke dalam vertical arrangement-nya, kemudian ambil satu lagi tombol ya atau button. Nah, seperti ini. Nah, oke, kemudian ini untuk yang text for label 2-nya, ini teksnya diganti jadi masukkan nilai. Oke, kemudian di sini untuk text color-nya bisa kita ganti jadi warna yang cerah ya. Ini sebagai contoh saya pakai warna putih. Kemudian ini di font bold agar lebih jelas teksnya. Kemudian font typeface-nya ini bisa kita ganti-ganti ya. Ini ya terserah ya, ini terserah kalian. Kalian boleh pilih yang mana saja. Kemudian kalau sudah di OK, kemudian di sini untuk font size-nya kita ganti jadi 18. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk text for button satunya, ini kita ganti teksnya jadi submit. Submit. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini untuk background color-nya, background color pada bagian buttonnya ini kita bisa pilih warnanya sebagai contoh sini yang green ya. Oke, green. Kemudian di sini kita checklist di bagian font bold. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita masuk lagi ke menu layout ya, ambil lagi vertical arrangement. Oke, untuk meletakkan keterangannya ya, keterangan lulus dan tidak lulusnya. Oke, di sini untuk lines horizontalnya kita ganti dulu di bagian center. Kemudian lines vertikalnya juga kita ganti ke center. Oke. Nah, kemudian untuk background color-nya di sini kita ganti jadi gray. Oke. Kemudian di sini untuk width-nya kita ganti jadi fill parent. Nah, seperti ini. Oke, sorry. Oh, ini untuk background color-nya. Sorry, ini ada kesalahan. Maksudnya dark gray ya. Nah, kita ganti ke dark gray. Oke, kemudian setelah itu kita ambil lagi label ya. Oke, kita masukkan lagi label di sini. Kemudian di sini untuk teksnya kita ganti jadi keterangan. Oke. Nah, kemudian di sini untuk text color-nya kita ganti jadi yang warna putih ya. Ini sebagai contoh warna putih. Kemudian di sini kita font bold. Oke, untuk font size-nya diganti jadi 16 ya, seperti ini. Oke, ini untuk desainnya sudah jadi ya. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke bagian codingnya. Untuk masuk ke codingnya ya atau blocks codingnya ya, kita bisa klik menu blocks ya di pojok kanan atas. Oke. Nah, sebelum kita mengerjakan codingnya, kita bisa lihat dulu ya ketentuannya. Nah, di sini untuk ketentuannya, oke, di sini jika range-nya ya, jika range angkanya 75 sampai dengan 100 ya, maka di sini keterangannya adalah lulus ya. Nah, jika range angkanya 75 ke bawah,
ya maka di sini adalah keterangannya adalah gagal ya. Nah, kemudian kita coba nih lihat di sini. Di sini kan tidak ada nih ya. Kalau kita masuk ke menu logic ya, tidak ada ya. Kita membuat range tuh yang seperti ini ya. Oke, kita nggak bisa nih bikin range yang modelnya seperti ini 75 minus 100 seperti ini tuh tidak ada di sini ya. Menunya itu tidak ada ya. Di menu logic tidak ada, di menu control juga tidak ada ya, di menu match juga tidak ada ya. Nah, kalau ini nih ini bukan ya. Kalau ini tuh dikurangi ya gitu. Ini untuk pengurangan. Nah, sedangkan yang model range seperti ini tuh tidak ada di dalam blocks-nya. Nah, bagaimana cara kita menyiasatinya? Nah, jadi cara menyiasatinya ya, kita bisa ubah nih logikanya ya. Kita bisa ganti logika range 75 sampai 100 ini menggunakan tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan ya. Gitu, dan juga plus ditambah dengan n ya, perintah n. Oke, jadi di sini kita bisa ganti dulu logikanya ya. Oke, jadi di sini jika di sini keterangannya ya, oke, kita ganti logikanya dengan lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan 75 ya, kemudian n ya, dan kurang dari sama dengan 100. Nah, ya kita bisa ubah nih ya range ini menjadi seperti ini ya, gitu. Oke. Jadi kurang dari sama dengan 75 maksudnya angka ini lebih dari sama dengan 75 ya, maksudnya itu angka ini itu dimulai dari 75 ya, dimulai dari 75 ya, dimulai dari 75 ke atas, dan kurang dari sama dengan 100 berarti di sini range maksimalnya adalah 100 ya, gitu. Nah, kemudian yang 75 ke bawah ini gimana nih cara mengganti logikanya? Nah, cara mengganti logikanya sebetulnya sama aja ya. Oke, berarti untuk 75 ke bawah, yaitu kan range-nya berarti kan dari 74 sampai 0 ya. Nah, di sini tuh logikanya bisa kita ganti dari jadi lebih dari sama dengan 0 ya, n ya, dan kurang dari sama dengan 74 ya. Oke, berarti kurang dari sama dengan 0 berarti ini angkanya dimulai dari 0 ya, dan angka maksimalnya ya, dan range maksimalnya adalah 74 ya. Kurang dari sama dengan 74 berarti range maksimalnya adalah 74. Oke, maka apa di sini keterangannya adalah gagal ya, dan jika range maksimalnya kurang dari sama dengan 100 maka keterangannya di sini adalah lulus. Oke, nah sekarang kita coba praktekkan ke dalam blok codingnya ya. Oke, di sini kita bisa klik dulu ya ke yang button 1 ya, karena di sini kan perintahnya jika button 1 diklik ya, maka apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah membuat logika algoritmanya ya. Oke, kemudian jika button 1 sudah kita ambil ya, kemudian kita bisa gunakan if then else ya. Nah, kita bisa gunakan if then else. Nah, kita bisa ambil yang ini ya. Oke, kita masukkan sini ya. Oke, jika ya tadi keterangannya adalah jika range-nya lebih dari sama dengan 75 dan kurang dari sama dengan 100 ya. Nah, berarti di sini kita ambil logic yang n ya. N. Nah, ini ya. Oke, ambil yang n. Oke, kita masukkan ke sini ya. Terus kemudian kita ambil lagi yang match ya. Kemudian kita cari yang sama dengan. Oke, cari yang sama dengan. Nah, kemudian yang sama dengannya ini kita ganti nih. Oke, apa nih tadi keterangannya? Keterangannya di sini adalah kurang dari sama dengan 75. Berarti kita ganti tandanya yang kurang dari sama dengan 75 ya. Kita ambil yang bukan kurang dari ya, lebih dari sama dengan 75 ya, Ya, kita ambil tandanya yang lebih dari sama dengan 75. Oke, berarti di sini kita ambil yang tandanya lebih dari sama dengan. Nah, kemudian yang sebelah sini kita isi apa nih? Oke, yang di sebelah sini ya kita isi dengan text box 1 ya. Oke, kita ambil yang text box 1, kemudian ambil yang text box 1 ya, text box 1.text ya. Atau kita bisa ambil yang mana aja dulu. Oke, kemudian ini kita ganti dulu, pilih yang text, kemudian kita masukkan ke sini ya. Nah, jika text box 1.text ya, range angkanya lebih dari sama dengan 75 ya, berarti kita balik lagi ke match ya.
Oke, kita masuk lagi ke match, kemudian kita ambil yang ini ya. Kemudian kita ketikkan di sini 75 ya. 75 ya. Jika textbox 1.text ya angkanya lebih dari 75 dan apa nih? Dan kurang dari sama dengan 100. Oke. Nah, ini tinggal kita duplicate aja ya. Nah, kita duplicate aja biar cepat. Oke, dan jika textbox 1.text ya kurang dari sama dengan, kita ambil tanda yang kurang dari sama dengan berapa? Sama dengan 100. Nah, oke. Baru setelah itu kita masukkan nih then-nya. Then-nya apa nih? Then ya. Then maka apa nih keterangannya? Keterangannya adalah lulus ya. Oke. Kita masuk lagi ke sini yang label 3 ya tadi ya. Oke, masuk ke label 3 ya. Kemudian di sini kita ambil yang set ya. Kemudian ini kita ganti text. Oke. Maka keterangannya apa tuh yang di label 3? Maka yang di label 3 tadi ya keterangannya kita ganti jadi lulus ya. Set label 3.text tuh ambil ke text ya. Ambil yang kutip. Oke, kemudian di sini kita kasih keterangan lulus ya. Oke, lulus. Nah, setelah itu baru kita kerjakan yang logika yang kedua ya. Nah, yang logika yang kedua apa nih? Logika kedua yaitu keterangannya di sini 75 ke bawah. 75 ke bawah apa keterangannya? Gagal ya. Nah, yang mana tadi? Tadi kan kita sudah buat ya logikanya seperti ini. Ya, jika keterangannya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 74 ya, atau 75 ke bawah berarti dia lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 74. Oke, sekarang kita coba kerjakan ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi nih else if ya. Oke, kita masukkan lagi di sini else if. Oke. Nah, kemudian ini biar cepat kita copy saja ya. Kita duplicate, klik kanan, duplicate. Oke, kemudian kita ganti. Nah, ganti dari jadi di sini lebih dari sama dengan 0 ya. Dan kurang dari sama dengan 74. Nah, maka apa nih? Apa tadi keterangannya? Di set label 3 teksnya keterangannya adalah gagal ya. Oke, di sini kita kasih gagal. Nah, seperti ini ya. Oke, gagal. Nah, terus kemudian untuk else-nya mau diisi apa? Nah, untuk else-nya ini ya, jika di luar dari logika yang ada di sini ya, jika di luar dari lulus dan gagal ini ya, maka logikanya apa di sini? Maka di sini else-nya apa? Else-nya adalah ya, else-nya berarti data tidak valid ya. Oke, jika kita masukkan angka 101 seumpama ya, maka nanti akan muncul keterangan data tidak valid ya. Gitu. Jadi jika di luar dari range antara 0 sampai 100, maka nanti akan muncul keterangan data tidak valid. Oke, maka di sini kita tinggal duplicate aja di sini. Oke. Ya, jadi else, jadi selain lulus dan gagal ini ya, maka nanti akan muncul keterangan data tidak valid ya. Jadi jika kita masukkan angka 101 ya, berarti nanti dia akan muncul keterangan data tidak valid. Oke, kita ketik data tidak valid. Ya, seperti ini ya. Oke, nah kemudian dari sini kita bisa tambahin lagi ya. Oke, seumpama nih kayak apa warnanya ya, warna teksnya. Jadi kalau keterangannya lulus, maka warna teksnya berubah jadi warna hijau ya. Nah, kayak ini bisa kita duplicate ya, duplicate. Oke, kemudian untuk teksnya ini kita bisa ganti jadi text color. Oke, kemudian ini kita delete. Nah, kita delete, kemudian kita ambil colors di sini. Oke. Jadi kalau keterangannya lulus, maka warna teksnya berubah jadi warna hijau. Oke, kemudian kalau keterangannya gagal, maka teksnya berubah jadi warna merah. Ya, ini kita duplicate lagi, kita masukkan ke bawahnya. Oke, kemudian ini warnanya kita ganti jadi warna merah. Nah, kemudian untuk yang data tidak valid, kita samain aja ya. Kalau data tidak valid, maka warna teksnya adalah merah ya. Ya, seperti ini. Oke, dari sini sekarang kita coba ya. Oke, kita coba ke emulatornya. Kita bisa klik menu connect, kemudian pilih AI Companion. Oke, kemudian kita masukkan kodenya ya. Oke, kita buka AI Companion-nya. Tadi itu kodenya HABDVP.
A, B, D, V, P. Ya, kita tes, klik menu Connect with Code. Oke, di sini kita bisa tes ya. Nah, katakanlah di sini kita masukkan 90, kemudian kita klik Submit. Oke, maka keterangannya adalah lulus. Oke, ini mungkin untuk warnanya ya, warna teksnya nih mungkin kita bisa ganti dulu. Oke, ini kita masuk lagi ke menu Designer. Oke, biar lebih jelas ya. Kemudian kita bisa klik menu Text Box 1. Kemudian di sini untuk text colornya ya, kita bisa ubah warnanya menjadi white. Oke, kemudian untuk text alignment-nya kita bisa ganti jadi center. Oke, kemudian kita klik menu Connect lagi, refresh companion screen. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan 90. Oke, submit. Oke, keterangannya lulus. Kemudian kita coba masukkan 60. Klik submit. Maka keterangannya gagal. Oke, coba kita masukkan angka 101 coba ya. Dan kita klik submit. Oke, data tidak valid. Ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.